Halo Pak Hari, ketemu lagi nih di channel yang tidak pernah kalian tunggu-tunggu updateannya ya. Masih selalu tidak kalian tunggu-tunggu dan tidak pernah kalian tonton. Jahat kalian ini emang. Oke, hari ini saya cuma mau sedikit berbagi sambil kita trading sore ya. Saya akan trading dari arah PAL 8 hingga ke bundaran, lalu balik lagi. Pertama saya ini ya mau mengucapkan turut berbelasungkawa ya atas beberapa bencana yang terjadi di awal tahun 2020 ini. Yang pertama itu ada longsor di Sumedang, Jawa Barat. Lalu setelah itu ada jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Semoga semua yang ditinggalkan bisa tabah dan sabar. Lalu ada yang saat ini masih rame, itu banjir di Kalimantan Selatan, yang disusul juga dengan yang baru aja kemarin gempa bumi di Sulawesi Barat. Semoga saudara-saudara kita yang mendapat ujian bisa lulus dan bisa melewati bencana-bencana ini dengan aman ya. Oke guys, kita lanjut ke video. Ini jadi yang saat ini sedang kalian tonton ini adalah rute utama di Kota Palangkaraya. Jadi ini adalah jalan utama di Palangkaraya. Memang ya beginilah aktivitas lalu lintas di Palangkaraya itu, nggak begitu nggak begitu ramai, tapi juga nggak sepi sih. Malah dengan jalan yang selebar ini ditambah kendaraan yang tidak begitu padat, sebenarnya lalu lintas di Palangkaraya ini cukup berbahaya sebenarnya, karena pasti banyak beberapa pengendara yang kebut-kebutan karena jalannya enak ya, tanpa hambatan, mirip tol memang. Ya kita harus hati-hati lah kalau di Palangkaraya sini. Lalu saya mau sedikit cerita tentang pengalaman saya. Jadi yang saya naikin sekarang adalah motor WR 155R. Saya mau sedikit berbagi pengalaman saya selama sebulan menggunakan motor ini ya, baru sebulan memang. Memang jarang saya keluar pakai motor ini, karena menurut saya dengan kondisi jalanan di Kota Palangkaraya yang sudah mulus, banyak mulusnya, itu kayaknya ini ya kurang cocok kalau pakai trail itu sebenarnya. Cuma ya saya beli motor ini kan untuk hobi, sesekali nanti masuk hutan gitu, kayak di video yang sebelumnya itu kan, yang kita terabas di jalan ini, di jalan Hiu Putih Ujung itu. Kesan saya naik motor ini karena saya juga punya R15 ya, yang V3, itu hampir 90% feel dari mesinnya itu memang feel R15 banget. Memang kerasa banget dari segi suaranya, dari segi tembakan mesinnya, itu sih feelnya memang feel R15 banget. Karena mesin ini juga memiliki basic yang sama ya, sama R15 V3. Bedanya yang ini, yang punya WR ini dia nggak punya slipper clutch.
Jadi koplingnya masih sedikit agak berat. Tapi yang menarik adalah motor ini sudah dilengkapi VVA. VVA ini adalah katup ya, katup yang difungsikan untuk mengatur penggunaan input bahan bakar ya. Jadi sederhananya adalah tarikan motor akan enteng di putaran bawah, dia juga akan tetap enteng di putaran atas. Jadi katup yang digunakan itu saat putaran bawah dan putaran atas itu beda. Nah, itu yang menimbulkan energi, kekuatan motor itu bisa ngisi terus gitu loh. Jadi dia tetap irit, ya kan? Dia tetap irit, tapi tenaganya juga dari yang pelan sampai yang kenceng itu dapat tenaganya gitu. Nggak ada kemposnya gitu. Itu sih yang saya rasakan. Ditambah lagi dengan ukuran gear ya, gear trail itu memang untuk tarikan awalnya bagus karena dia pakai gear belakang yang lebih lebar daripada motorsport, daripada R15 tentunya ya kan. R15 yang agak sedikit lebih kecil, jadi memang tarikannya lebih enak, tapi efeknya adalah limitnya yang berkurang. Nah, ini yang menarik ya. Kalau R15 V3 ini yang punya saya ya, karena masih standar dan belum diapa-apain mesinnya, itu limitnya mentok di gigi 6 itu bisa sampai 142 km per jam di gigi 6. Oke. Di gigi 5 itu pernah mentok di 132. Oke. Nah, di WR ini tenaga yang dihasilkan itu besarnya sama, tenaganya sama, hanya saja limitnya berbeda. Jadi di gigi 5 di WR itu dia cuma mentok di 110 atau 120 seingat saya. Dan belum pernah nih saya mentokin di gigi 6 itu sampai berapa. Kemungkinan di gigi 6 itu kemungkinan ya, karena saya rasa tenaganya mesin dorong terus, itu masih bisa lah di 125 sampai 128 km per jam. Saya rasa segitu. Karena ini masih menggunakan ban tahu ya, belum saya ganti ban Supermoto. Jadi saya nggak begitu berani dorong motor ini sampai limit. Mungkin nanti bisa saya review lagi kalau saya sudah ganti velg dan ban Supermoto. Bisa dites lagi kecepatannya bisa mentok di berapa nih. Mungkin nanti juga gearnya akan sedikit saya kecilkan kalau memang sudah saya ganti ban Supermoto, jadi bisa membuat limit lebih panjang ya. Untuk ketahanan mesinnya nih senyap banget, senyap saat masih keadaan dingin senyap gitu. Tapi nanti kalau sudah mulai panas ya ada sedikit kasar-kasarnya lah. Saya rasa ya wajar sih, karena memang putarannya lebih tinggi ya, putaran mesin di trail ini lebih tinggi daripada putaran di R15. Tapi sistem pendinginnya itu memang bener-bener ngebantu banget pokoknya lah. Lalu untuk konsumsi bahan bakar ini aneh ya, menurut saya ini aneh, karena dengan mesin R15 saya ngerasa mesin 155 nya irit banget. Tapi pas di WR ini memang tangkinya lebih kecil, hanya sekitar 8 literan ya. Saya ngerasa lebih boros loh.
motor saya ini jarang banget keluar keluar untuk jalan-jalan gitu ya. Paling cuma dipanasin pun ya sekitar 15 sampai 20 menitan lah. Tapi itu bensin bisa habis loh. Itu nggak dalam keadaan jalan, dia cuma dipanasin aja, dipanasin gitu, sekitar 2 mingguan kayak gitu, hal kayak gitu. Jadi cuma dipanasin tiap pagi, dipanasin gitu, itu habis setengah tangki beneran. Ini nggak ngada-ngada, ini beneran dia habis setengah tangki. Luar biasa banget kan. Ya itulah review singkat yang saya tahu selama menggunakan WR 155 ya, selama sebulan. Mungkin teman-teman punya feel lain tentang motor ini, pasti beda dong dari apa yang saya rasain. Sebenarnya saya sangat puas naik motor ini. Dari semua fitur yang dia kasih itu sangat puas, karena memang kenyamanan yang diberikan itu luar biasa banget. Dia punya hazard, dia punya shock breaker depan belakang itu yang empuk banget. Shock belakang tuh enak, shock belakang dia kalau kita pakai untuk goncengan itu enak banget. Jadi dia nggak ngelendoy gitu, nggak turun banget. Tapi saat melewati jalan yang berlubang itu pantulannya nggak keras, dia empuk pantulannya, jadi nggak bikin sakit di perut ya. Overall sih puas banget, puas saya dengan motor ini. Mungkin itu aja ya yang sedikit yang bisa saya sampaikan hari ini. Nanti kalau ada waktu kita jalan-jalan lagi sambil ngobrol di jalan tentunya, atau nanti sesekali kita bisa nge-review WR ini secara lebih detail lagi. Jadi kita nggak perlu jalan-jalan, kita pantengin aja motornya, kita liatin satu persatu ininya ya, fasilitas yang dia punya. Siapa tahu teman-teman juga ada yang mau beli kan, bisa jadi bahan referensi. Oke, terima kasih sudah menonton. Nggak usah ditungguin video berikutnya ya, kan biasanya kalian kayak gitu, nggak nungguin juga. Bye bye.